Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih akan mempelajari materi mengenai teks cerita imajinasi pada bagian 2 bersama saya Ibu Juria Priningsi. Mohon disimak ya. Pertama, kita akan mempelajari mengenai materi struktur teks cerita imajinasi. Strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah tahap pengenalan berupa ceritanya tentang apa, siapa pelaku dalam cerita, di mana cerita terjadi, dan kapan cerita terjadi. Komplikasi, pada bagian ini tokoh telah mengalami konflik atau problem atau masalah ya. Kemudian resolusi, pada bagian ini tahapan penyelesaian atau peleraian. Jadi tahapan ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau menyedihkan. Endingnya bisa bahagia atau sedih ya. Berikut contoh dari struktur teks cerita imajinasi. Bisa dilihat bayangan dalam cahaya merupakan judul. Lalu pada paragraf pertama dan kedua itu merupakan orientasi atau pengenalan. Lalu pada paragraf selanjutnya ada komplikasi, di mana di sini konflik atau problem atau masalah mulai muncul. Lalu pada paragraf terakhir ada resolusi, ada peleraian atau penyelesaian, bisa ditutup dengan ending bahagia atau menyedihkan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kedua, penggunaan konjungsi temporal. Ketiga, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kelima, penggunaan kalimat panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ibu akan bahas satu persatu ya. Pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti bisa terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Ini Ibu ada contohnya. Lihat itu. Itu di sini merupakan kata ganti penunjuk. Apa yang kau lihat? Apa itu merupakan kata ganti penanya. Lalu tadi aku merupakan kata ganti orang. Balasnya, nya di sini merupakan kata ganti orang. Ibu akan bahas satu persatu mengenai kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Kata ganti orang. Ini ya, ada tabelnya. Jadi, ada jenis kata ganti orang. Ada orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Tunggal itu ada saya, aku, daku. Kata ganti orang pertama jamak berupa kami dan kita. Lalu kata ganti orang kedua, Anda, kamu, engkau, dikau, kaumu. Lalu kata ganti orang kedua jamak ada kalian. Ada jenis kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau, nya. Lalu kata ganti orang ketiga jamak mereka. Kalau tunggal itu satu ya, jamak lebih dari satu. Lalu ada kata ganti penunjuk. B, kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ialah kata ganti untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya, lemari itu sangat besar. Itu merupakan kata ganti penunjuk. Malam ini ayah akan pergi melaut. Ini pun merupakan kata ganti penunjuk. Hal tersebut merupakan kata ganti penunjuk.
Ada C, kata ganti penanya. Kata ganti penanya ialah kata yang dipergunakan untuk bertanya atau menanyakan orang, benda, sifat, keadaan, waktu, dan tempat. Contohnya, apa yang sedang terjadi? Apa itu merupakan kata ganti penanya ya. Mengapa dia pergi? Itu juga mengapa merupakan kata ganti penanya. Siapa putri kerajaan tersebut? Siapapun merupakan kata ganti penanya. Berikutnya, 2. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yang perlu kalian ketahui adalah kata penghubung urutan waktu. Beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, setelah itu, dan lain-lain. Berikut ibu ada contohnya. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Setelah dan akhirnya ini merupakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang berkaitan dengan urutan waktu. Selanjutnya 3. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. A. Penggunaan kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya sama persis dengan yang diucapkannya. Kalimat langsung biasanya dihadirkan penulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh di dalam cerita. Berikut dalam bentuk dialog ya, atau percakapan antara tokoh Fiona dan Putri di dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona. Ayo cepat, segera lari, jawab Putri. Berarti ini ada dialog atau percakapan antara tokoh Putri dan Fiona. Dan yang perlu kalian ketahui, kalimat langsung ciri khasnya adalah terdapat tanda petik ya. Selanjutnya adalah kalimat tidak langsung. Sebuah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi kalimat tidak langsung itu digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut dan digunakan oleh tokoh saat menceritakan orang lain. Berikut ada contohnya. Contohnya, aku ternganga mendengar perkataan Fiona, aku segera berlari. Jelas ya? Di sini merupakan kalimat tidak langsung di mana pengarang menceritakan tindakan tokoh tersebut. Ya, tokoh itu melakukan tindakan berlari. Atau Anjani merupakan gadis yang sangat cantik. Selain itu dia juga sangat pintar dan rajin. Ini ada tokoh tertentu menceritakan tokoh lainnya tapi menggunakan kalimat tidak langsung. 4. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contohnya, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah menakutkan itu. Ya, ini masuk ke dalam contoh penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. 5. Penggunaan kalimat panca indera untuk mendeskripsikan latar. Panca indera ya, ada indera pendengaran, indera perasaan, lalu indera penciuman, indera penglihatan, dan lain-lain. Contohnya di sini untuk deskripsi latar tempat menggunakan indera penglihatan. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Jelas ya? Ini menjelaskan latar tempat, yaitu keadaan atau tempatnya itu rumah. Tapi menggunakan indera penglihatan. Coba, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Menggunakan indera penglihatan untuk mendeskripsikan latar tempat, yaitu rumah. Lalu, contoh deskripsi latar waktu menggunakan indera penciuman. Saat malam Jumat tiba,
wangi melati terasa menusuk hidungku. Jadi jelas ya, indera penciumannya di sini digunakan untuk mendeskripsikan latar waktunya malam Jumat. Lalu wangi melati terasa menusuk hidungku, itu indera penciumannya. Lalu yang C, contoh deskripsi latar suasana menggunakan indera perasaan. Hatiku sangat bergetar saat melewati kuburan tersebut. Sungguh menakutkan, membuat tubuhku merinding. Ya, suasananya menakutkan, mencekam, menggunakan indera perasaan. Bergetar hatiku, lalu tubuhku merinding. Baiklah, tadi penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahami ya. Berikut tugasnya hari ini. Di sini Ibu sudah ada teks cerita imajinasi. Ya, kalian baca dengan seksama, dengan detail teks tersebut, lalu kalian identifikasi unsur kebahasaan cerita tersebut. Kira-kira teks cerita imajinasi ini menggunakan kata ganti apa? Jika kalian tahu, kalian bisa tulis ya. Ibu kasih contoh di sini. Maafkan aku. Aku itu kan berarti kata ganti orang ya. Orang pertama. Pertama tunggal. Ditulis kata ganti aku. Nah, sisanya kalian cari sendiri. Yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi temporal yang digunakan apa aja? Di situ ada. Nanti kalian tulis. Lalu kalimat langsung dan tidak langsung, itu kalian tulis. Kalimat langsung dalam teks ini mana dan kalimat tidak langsungnya yang mana. Lalu yang keempat, penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan latar, kalian tulis. Latar itu bisa tempat, waktu, suasana. Panca indera itu bisa berupa penciuman, pendengaran, perasaan, dan sebagainya. Baiklah, semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.